Nah, ini Mas. Ini shock breaker. Ditemui di motor ya. Ditemui di motor. Terus di sepeda-sepeda yang mahal. Sepeda yang mahal itu menggunakan shock breaker nih juga. Ini bahan elastis. Di alat timbangan juga bahan elastis. Ya, jadi ketika kamu menimbang nanti ya jarumnya bergerak itu karena di dalamnya ada bahan elastis. Kemudian nah ini ya. Jadi kasur busa di dalamnya juga ada bahan elastisnya ya. Ini juga ya ketepel juga ini apa? Ini karet ini juga bahan elastis ya. Bahan elastis seperti itu Mbak. Ya, bahan elastis. Kira-kira motor itu harus ada shock breakernya untuk apa ya? Ini yang cowok nih. Kenapa? Fungsinya apa itu? Tahan guncangan, Pak. Tahan guncangan. Maksudnya bagaimana itu? Misalnya jalannya keras, jadi nggak langsung kena besi-besinya gitu, Pak. Jadi kayak ada yang nahan. Ya, jadi kalau kamu punya karet ya, kamu punya karet atau pegas, itu kamu kasih beban, ya, karet kamu kasih beban, bebannya kamu tarik, kemudian lepas. Maka yang akan terjadi apa, Mas? Kelempar, Kalau Pak. karet, ya, ininya apa namanya itu? Bebannya diikat, Mas. Bebannya diikat, yang diikat pada salah satu ujungnya, ujung yang lain dipegang. Bebannya ditarik ke bawah, sedikit aja dilepas. Maka bebannya akan apa, Mas? Bergerak, naik, turun ya? Ya, Mas, gitu ya? Jadi Iya, kalau ya, Pak. punya karet, satu dipegang, satu ujung lain diikat beban, ditarik, ya, maka nanti bebannya akan naik turun. Nama gerakan naik turun apa, Mas? Benda yang bergerak naik turun disebut geraknya apa namanya? Gerak bolak-balik. Namanya getaran. Getaran, Mas. Ya. Jadi benda elastis itu kalau diberi beban, bebannya disimpangkan sedikit, terus dilepas, dia akan bergetar. Nah, begitu, Mas. Jadi shock breaker ini termasuk untuk meredam getaran, ya, supaya apa itu getarannya tidak sampai apa mengenai bagian body yang lain, ya. Itu fungsi dari shock breaker, ya, menahan getaran, ya, menahan getaran, ya. Nah, jadi kalau kita mengukur bahan elastis atau tidak, itu mengukurnya dari apa itu? Mengukurnya kita memberi gaya, ya. Mengukurnya kita memberi gaya, ya. Jadi kalau kita memberi gaya, ya, panjang bahan elastis itu berubah, ya. Kemudian kalau gaya itu dihilangkan, bahan elastis atau bahan itu kembali ke ukuran semula, maka bahan itu dinamakan elastis. Ya. Tapi kalau diberi gaya, dia berubah panjangnya, tapi gayanya dihilangkan, dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Itu namanya
bahan tidak elastis atau nama lainnya adalah plastis. Nah, itu dia Mas. Ya. Jadi benda itu elastis atau tidak, ukurannya adalah diberi gaya ya. Diberi gaya, berubah bentuk, berubah panjang, gayanya dihilangkan kembali ke semula, ke bentuk awal, ke ukuran awal, maka dinamakan dengan bahan elastis. Seperti itu Mas ya. Jadi bahan elastis ya karet, per ya. Kemudian apa itu? Ya termasuk penggaris ya. Penggaris yang tipis itu kalau kamu jepit, kamu simpangkan sedikit, nanti dia bisa balik ke tempat semula. Penggaris juga bisa disebut bahan elastis ya, bahan elastis. Nah, seperti itu Mas ya. Itu pengertian dari elastisitas suatu bahan ya. Sampai di situ paham Mas ya? Jadi pengertian elastis seperti itu ya. Silakan kalau dia mau tanya. Kemudian pemanfaatannya ini ya, pemanfaatannya ya, kalau ketepel ini pemanfaatannya adalah apa tuh Mas? Ya, dia dipakai untuk apa? Mengubah energi karena simpangannya kemudian diubah menjadi energi kinetik ya. Jadi begitu disimpangkan, pegas itu memiliki energi. Terus ketika dilepas, energi pegas akan berubah menjadi energi kinetik. Sehingga bendanya akan terlempar. Ya, terlempar dengan kecepatan yang besarnya tergantung kepada perubahan panjangnya. Ya, ini ketepel ya. Jadi ketepel itu alat untuk mengubah energi pegas, energi yang dimiliki bahan elastis ketika disimpangkan, kemudian diberikan kepada benda untuk bergerak. Nah, ini dia. Ya, ini ketepel. Ya. Ya, kalau ini untuk apa ini? Basur untuk kenyamanan ya. Jadi supaya apa ini? Kalau kita apa itu berbaring dengan apa dengan tiba-tiba ya, wah lagi kesel langsung berbanting di kasur. Nah, itu juga karena apa? Karena ketika kita jatuh di kasur dengan ada pernya, itu nanti akan apa itu sentuhannya akan lebih lama. Sentuhannya akan lebih lama ya, sehingga kita tidak akan merasa sakit. Tapi kalau kita jatuhkan diri di tempat yang keras, berarti sentuhannya akan berlangsung dengan singkat, sehingga apa namanya, badan kita terasa sakit ya. Nah, sakit ini dia ya. Ya, jadi pada umumnya per ini dipakai untuk kenyamanan ya, kenyamanan. Kendaraan-kendaraan yang mahal itu ya, mobil-mobil yang mahal itu salah satunya adalah bagaimana meredam getaran itu ya, meredam getaran. Jadi shock breakernya itu, wah itu mahal punya ya. Itu pemanfaatannya sehari-hari. Nah, sekarang kalau kita tinjau besaran-besaran apa yang dimiliki oleh bahan elastis ya.
Besaran-besaran ini nanti akan menjelaskan, Mas. Kalau pengalaman kamu sehari-hari, Mas, karet panjang dengan karet panjang ya, bahan sama, satu pendek. Mana, Mas, yang lebih mudah berubah panjangnya, Mas? Karet pendek dengan karet panjang. Bentuknya sama, bahannya sama, diberi gaya yang sama. Mana, Mas, yang lebih mudah berubah panjangnya? Karet yang pendek atau karet yang panjang? Yang pendek ya, Pak. Yang pendek dengan yang panjang, kalau diberi gaya yang sama, maka akan lebih elastis yang apa? Pendek. Yang pendek. Oke, kita lihat. Sekarang panjangnya sama, tapi beda penampangnya, Mas sama Mbak. Kalau penampangnya besar, Mbak, ininya ini, penampangnya besar, itu lebih elastis tidak dibandingkan dengan penampangnya yang kecil? Karet penampang besar dengan karet penampang kecil, panjangnya sama, bahannya sama, mana yang lebih mudah berubah panjangnya? Yang penampangnya kecil, Pak. Yang penampangnya kecil. Ya. Oke. Sekarang panjangnya sama, penampangnya sama. Satu terbuat dari baja, satu terbuat dari aluminium. Mana tuh yang lebih elastis? Baja atau dari aluminium? Bahan elastis dari baja atau bahan elastis dari aluminium yang lebih mudah berubah panjangnya dengan ukuran yang sama? Nah, oke. Kita jawab. Ya. Ini ilmu yang mempelajari elastisitas, itu namanya ilmu bahan ya. Jadi kekuatan bahan itu dipelajari ya dengan memperhatikan bahwa setiap bahan itu memiliki yang namanya stres tegangan ya. Jadi bahan apapun dia memiliki besaran yang namanya stres atau tegangan. Ya. Nah, stres atau tegangan yang dimiliki oleh suatu bahan itu ukurannya adalah ini. Jadi kalau ada bahan itu memiliki panjang L0, kemudian penampang A, ya, ketika dia diberi gaya, bahan itu ditarik, maka bahan itu akan berubah panjangnya. Ya. Jadi ketika suatu bahan dengan penampang A dengan ukuran awal L0, dia diberi gaya, maka ukurannya akan bertambah. Nah, simbol perubahannya, ya, kalau dilihat dari perubahannya panjangnya yang bertambah, berarti delta L. Ya, delta L. Ya, panjangnya sekarang menjadi L. Ya, menjadi L. Berarti delta L adalah L dikurang L0. L dikurang L0. Nah, saat zat itu atau benda itu dipengaruhi gaya, maka dikatakan
bahan itu dalam keadaan stres, atau dalam keadaan tegang, ya. Kenapa dia dalam keadaan tegang? Ya tentunya ketika dia diberi gaya dari luar, ya molekul-molekulnya itu akan melawan, ya akan melawan. Jadi kalau dia ditarik ke kanan, molekul-molekulnya akan menarik ke kiri. Coba aja kamu tarik apa itu alat olahraga itu ya, yang direntangkan di dada itu. Itu ketika kamu meregangkannya semakin jauh, maka tangan harus memegangnya semakin kuat kan? Karena di situ bahan elastis itu akan menarik berlawanan. Ya. Jadi ketika bahan ini ditarik oleh gaya F ke kanan, maka bahan akan menarik, akan memberi gaya yang arahnya ke kiri. Wah, sehingga bahan itu menjadi tegang. Ya, menjadi stres. Nah, ukuran stres dari suatu bahan itu adalah gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampangnya. Ya. Jadi gaya F ini bekerja sepanjang luas penampang ini. Ya, luas penampang. Berarti stresnya adalah F per A. Itu stres. Ya. Stres dari suatu bahan. Ya. Satuan gaya masih ingat, Mbak? Satuan gaya apa? Newton. Satuan luas penampang? Meter kuadrat. Meter kuadrat. Jadi stres itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Ya. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Bertanya, ya. Jadi menyelidiki sifat elastis itu kayak apa, ya. Maka yang pertama kamu harus mengenal besaran yang namanya stres atau tegangan. Ya. Jadi stres suatu bahan itu terjadi apabila bahan itu diberi gaya. Ya, diberi gaya pada penampangnya, pada penampang tertentu. Ya. Jadi dalam keadaan stres bahan itu akan bertambah panjang. Maka stres akibat dari gaya adalah F per A. Nah, ternyata stres itu akan diikuti oleh strain, oleh regangan. Ya. Jadi kalau bahan elastis itu mengalami stres atau tegang, maka bahan itu akan mengalami regangan. Bahasa lainnya adalah strain. Ya. Ciri dari regangan adalah ya adanya perubahan panjang. Ya, adanya perubahan panjang ketika bahan itu mengalami stres. Ya. Nah, strain akibat dari stres adalah perubahan panjangnya dibagi panjang mula-mula. Itu Mas. Ya.
Itu. Kalau dilihat dari definisinya, apa? Satuan dari strain ada nggak, Mas? Perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada satuannya. Nggak ada satuannya. Biasanya kalau perubahan dibagi mula-mula itu biasanya dinyatakan dalam apa tuh, Mas? Perubahan dibagi mula-mula. Ingat nggak? Biasanya dinyatakan dalam persen. Dalam persen. Ya. Jadi regangan itu 1%. Ya, regangan itu 1%, 2%, 5%. Ya. Jadi regangan itu dinyatakan dalam persen. Mas, kalau panjang mula-mulanya 100 cm, panjang mula-mulanya 100 cm, strainnya 1%, berarti perubahan panjangnya berapa, Mas? Strainnya 1%, panjang mula-mulanya 100 cm, maka perubahan panjangnya berapa, Mas? Mbak? Ayo, siapa yang bisa jawab? 0,1, Pak. Atau apa? 10%. 1%. Strainnya 1%, panjang mula-mulanya 100 cm. Berapa perubahan panjangnya? 1 cm. 1 cm. Kan 1%, 1/100. 1/100 kali panjang mula-mula. Berarti 1 cm. Ya. Ya. Jadi strain, sekali lagi, strain itu adalah regangan. Regangan. Strain itu terjadi karena stres, ya. Stres diikuti oleh strain. Nah, gitu. Ya, persen. Ya. Kalau strainnya 5%, panjang mula-mulanya 100, berarti perubahannya 5/100 kali panjang mula-mula. 5% kali 100 berarti 5 cm. Gitu, Mas. Ya. Jadi strain dinyatakan dalam persen, Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, ya? Stress, strain. Nah, besaran berikutnya, ya, ada yang namanya modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Nah, jadi modulus elastisitas itu ini, Mas. Oke. Nah, jadi orang membuat ini, Mas, membuatkan grafik atau memperhatikan data antara tegangan dengan regangan. Sekali lagi, jadi ketika kita memberikan beban kepada bahan elastis itu pasti akan mengalami tegangan dan regangan. Ketika bebannya diganti dengan beban yang lebih besar, maka
stresnya akan naik atau turun, Mas? Tadinya digantungkan beban 50 gram. Kelihatan Enggak, Pak. Soalnya dia masanya meregang. enggak Iya. ngaruh. Jadi kalau diberi beban tadinya 50 gram, kemudian diberi beban 100 gram, apakah stresnya akan naik? Stresnya naik nggak? Enggak, Pak. Soalnya enggak ngaruh dari masanya. Ya. Sekarang kalau bahan elastis digantungkan beban 50 gram dengan digantungkan beban 100 gram. Bahannya sama. Berarti beban yang 100 gram itu dibandingkan dengan beban yang 50 gram itu akan menarik dengan gaya yang lebih besar yang mana, Mas? Yang 100. Yang 100 gram itu akan menarik penampangnya lebih besar gayanya. Berarti penambahan beban itu akan membuat tegangannya akan naik, akan membesar. Kan tadi tegangannya adalah F per A. F per A. Kalau tegangan membesar, strainnya bagaimana, Mas? Kalau tegangan membesar, kira-kira regangannya bagaimana? Apakah ikut bertambah besar? Ayo, kamu boleh menghayal lah. Karet nih. Diberi beban yang makin berat. Karetnya kelihatan tegang. Kemudian regangannya, ukurannya menjadi tambah apa, Mas? Ukurannya menjadi tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Tambah besar. Berarti tegangan naik, strain juga naik. Tegangan naik, strain juga naik. Nah, itu kalau digambarkan antara tegangan dengan regangan, itu kalau dibuat grafik, itu dia grafiknya lurus, Mas. Grafiknya mirip Y sama dengan X. Garis lurus. Y sama dengan X. Ya, jadi kalau dibikin grafik ini misalkan tegangannya, ini tegangan pada saat regangannya 8, pada saat regangannya 8 kali 10 min 4, tegangannya adalah tarik ke atas 16 kali 10 pangkat 7. 16 kali 10 pangkat 7. Sebelum angka 8 kali 10 min 4, itu berada di sekitar ini. Kamu tarik garis lurus ke atas, kemudian tarik horizontal. Ya, grafiknya adalah lurus seperti ini. Ini mirip dengan Y sama dengan X. Pernah kamu gambar, Mas? Kalau ini Y, ini X, pasti grafiknya adalah seperti ini. Ya, garis lurus. Kalau menurut matematik, Mas, kalau grafik Y sama dengan X, kalau X-nya 8, Y-nya berapa, Mas? 8. 8 juga. X-nya 7? 7. 7. X-nya 6, Y-nya 6. Berarti kalau begitu, perbandingan Y dengan X-nya
Berapa, Mas? 1. 1. Nah, begitu juga dengan karakteristik tegangan dan regangan yang grafiknya kalau diplot itu ternyata garisnya lurus seperti Y sama dengan X. Jadi oleh para ahli itu ya, karena grafiknya seperti begini mirip dengan Y sama dengan X, berarti tegangan dibagi regangan itu selalu bilangan tetap. Selalu bilangan tetap. Ya, selalu bilangan tetap. Mau diganti berapapun gayanya sehingga menimbulkan tegangan yang berubah diikuti oleh strain yang berubah, ternyata tegangan dibagi regangan itu selalu bilangan tetap. Oleh para ahli, tegangan dibagi regangan diberi namalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Itu, Mas. Saya nggak tuliskan datanya lengkap. Ya. Jadi kalau kamu punya bahan elastis dari baja, kemudian kamu beri beban yang berubah-ubah, kemudian kamu catat delta L-nya, setelah itu kamu hitung tegangannya, ya, yaitu E per A, kamu bagi dengan delta L per L0, untuk gaya yang berubah-ubah, pasti delta L berubah-ubah. L0 selalu tetap, A ukurannya tetap. Maka kamu akan dapatkan bahwa tegangan dibagi regangan itu selalu bilangan tetap, Ya, bilangan tetap itu diberi nama dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Tergambar nggak kira-kira, Mas? Ya, bayangannya begini saja. Semakin besar gaya, tegangannya semakin besar. Tegangan semakin besar, regangan otomatis akan semakin besar. Ya, jadi efek dari tegangan adalah regangan yang sebanding. Ya, sebanding. Nah, kalau kamu data itu kamu olah, ternyata tegangan dengan regangan kalau dibagi dari data-data yang ada itu selalu bilangan tetap. Oleh para ahli bahan diberi nama dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Itu, Mas. Ya. Jadi kalau kamu mengukur mau mencari modulus elastisitas, ya cukup kamu gantungkan beban, bebannya masanya berapa kali gravitasi. Kamu ukur diameternya. Diameter bahan yang dipakai. Hitung luasnya. Dapat stres E per A. Terus ketika diberi beban, berapa perubahan panjangnya? Bagi L0. Dapat strain. Nah, stres dibagi strain itu adalah angka dari modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Ya, paham, Mas, ya? Jadi stres dengan strain itu berbanding lurus. Berbanding lurus, ya. Yang perbandingannya tegangan dengan regangan itu merupakan bilangan tetap. Ya.
bilangan tetap itu diberi nama dengan modulus elastisitas. Itu ya Mas. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ya. Jadi modulus elastisitas ini ya itu nanti kalau kita lihat besaran yang ada dari modulus elastisitas itu ada F, ada L0, ada A luas, ada perubahan panjang. Maka kalau kita mau mencari perubahan panjang dari suatu bahan, dari perubahan panjang dari suatu bahan akibat diberi gaya, berarti kamu cari delta L, Mas. Dari persamaan ini delta L sama dengan F kali LO per E kali A. F, ya betul ya. Delta L berarti F kali LO dibagi E kali A. Nah, seperti ini Mas. Ya. Maksudnya apa Pak? Coba jawab Mas. Nah, ini ada beberapa bahan yang modulus siangnya sudah diketahui. Gelas itu maksudnya kaca ya. Aluminium modulus siangnya 0,7 kali 10 pangkat 11. Baja 2 kali 10 pangkat 11. Besi 1,9. Gelasan 0,55 kali 10 pangkat 11. Kuningan 0,91. Mas, bahan elastis yang terbuat dari aluminium dengan bahan elastis yang terbuat dari baja, ini Mas, aluminium dengan baja, dengan ukuran yang sama, bentuknya sama ya, bentuk penampangnya sama, panjangnya sama, diberi gaya yang sama. Bahan mana Mas yang berubah lebih panjang Mas? Baja bukan? Baja 2 kali 10 pangkat 11. Aluminium 0,7. Berarti kalau dilihat dari definisi modulus elastisitas, stress per strain, maka perubahan panjang hubungannya dengan bahan, berarti perubahan panjang itu berbanding terbalik dengan modulus elastisitasnya. Ini ya. F itu kan gaya. Berarti bukan faktor bahan kan? Gaya. L0 ukuran awal. A luas penampang. E modulus elastisitas suatu bahan. Nah, kalau begitu perubahan panjang pengaruhnya terhadap suatu bahan, maka perubahan panjang itu berbanding terbalik dengan faktor bahan. Faktor bahan itu adalah modulus elastisitas. Nah, jadi bahan aluminium dengan bahan baja yang lebih elastis adalah bahan aluminium. Tahu dari mana Pak? Ah ini. Dia kan berbanding terbalik ini. Berarti kalau E-nya kecil dibandingkan dengan E-nya besar, berarti kalau delta L E-nya kecil itu akan lebih besar dibandingkan kalau bahan itu modulus
elastisitasnya besar. Kalau besar modulus elastisitasnya berarti delta L-nya kecil. Gitu, Mbak. Jadi yang akan berubah panjangnya dari suatu bahan yang ukurannya sama, gedenya sama, penampangnya sama, ditarik dengan gaya yang sama, maka bahan dari aluminium itu akan lebih mudah berubah panjangnya. Gitu. Mas, ayo Mas, bertanya Mas. Bertanya. Ya. Gelas itu lebih mudah lagi berubah panjang. Ya. Jadi bahan yang terbuat dari gelas itu lebih mudah berubah panjangnya lagi dibandingkan dengan aluminium. Ini kalau dilihat dari data modulus Young. Ya, data modulus Young. Jadi data modulus Young itu bisa kita artikan bahwa modulus yang semakin besar berarti perubahan panjangnya akan semakin kecil. Ya. Dia lebih kaku kalau modulus Young-nya bertambah besar. Mas, silakan Mas. Ya. Jadi modulus Young itu sekali lagi ya itu angka nilai ya yang dapat dipakai untuk menentukan bahan itu mudah berubah panjang atau tidak, ya, dengan ukuran yang sama, ya, misalkan dia bahan itu terbuat dari berbentuk balok dengan ukuran yang sama, balok aluminium dengan balok baja, maka balok aluminium akan lebih mudah berubah panjangnya, ya, karena modulus elastisitas aluminium lebih kecil, Mana Mas? Silakan, ya. Ada 3 ya. Stres pasti ada strain. Stres dengan strain perbandingannya sama. Nilai perbandingannya dinamakan modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas itu ya kalau dilihat ya, kalau pakai definisi perbandingan tegangan dan regangan. Kalau diterjemahkan lain, modulus elastisitas itu angka yang dipakai untuk melihat bahan itu berubah panjangnya lebih mudah atau tidak dengan ukuran yang sama, Nah, itu. Ya, ini tabelnya. Ya. Oke. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ya, berapa beban maksimum yang boleh digantung pada sutas kawat baja dengan luas penampang 5 mm persegi. Jika diketahui regangan tidak boleh melebihi 0,01 dan modulus bajanya adalah ini. Kalau kamu lihat fakta sehari-hari, Mas, itu jembatan itu bisa roboh, ya. Jembatan yang terbuat dari tali, ya. Wah, jembatan terbuat dari tali,
terbuat dari beton itu bisa roboh ketika diberi beban, ketika ada beban yang lewat, beban yang lewat. Ya, kenapa seperti itu? Nah, nanti kita jawab ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Menurut ilmu bahan elastis itu punya batas. Bahan elastis itu punya batas. Ya. Batas elastisitas dalam ilmu bahan itu grafiknya begini, Mas. Jadi ini vertikal itu tegangan, horizontal itu regangan, Mas. Regangan. Ya. Jadi ini menyatakan tegangan, ini regangan. Tegangan itu timbulnya karena apa, Mas? Ayo diingat kembali. Tegangan suatu bahan itu timbulnya karena apa, Mas? Gaya. Karena gaya. Jadi ketika ada jembatan itu dilewati oleh mobil atau oleh orang, berarti bahan-bahannya akan menerima gaya. Sehingga jembatan itu menjadi stres. Ya, otomatis diikuti oleh strain. Orangnya lewat, sudah melewati jembatan, kembali lagi ke tempat semula. Tapi begitu jembatan dilewati oleh banyak orang, udah bunyi krek, 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 krek begitu, wah itu berarti siap-siap dia akan patah, akan putus. Akan putus. Jadi grafik ini, kalau kamu melihat grafik bahan, itu pasti tegangan dengan regangan. Kalau dibaca, di sini ada batas hukum Hooke. B, batas elastisitas. C, titik tekut. Maksudnya apa? Nah, ini. Ya. Tegangan dengan regangan ini sampai dengan batas hukum Hooke sampai dengan A itu tegangan dibagi regangan, tegangan dibagi regangan itu akan angkanya akan mulus. Mulusnya begini, Mas, maksudnya. Sampai dengan A, kalau tegangannya 2, regangannya 1, maka kalau regangannya 2, tegangannya akan 4. Kalau tegangan 2, regangan 1, berarti tegangan dibagi regangan kan 2. Kalau regangannya bertambah besar menjadi 2, maka tegangannya naik menjadi 4. Itu yang dimaksud dengan sampai batas hukum Hooke. Jadi tegangan dibagi regangan itu bilangan tetap sampai di sini. Sampai di B, batas elastis, A ke B, itu grafiknya tidak lagi lurus, Mas. Tapi sudah melengkung sedikit. Itu artinya kalau regangannya terlampau besar, maka tegangan dibagi regangan tidak seteratur sampai dengan batas A. Kalau di sini perbandingannya tegangan dengan regangan 2, maka ketika melewati A, tegangan dibagi regangnya sudah 2, berapa. Sudah tidak lagi sama dengan
batas OA. Kalau batas OA ini perbandingan tegangan regangannya tetap dia. Kalau kita ambil data yang di bawah A itu 2, maka sampai dengan A perbandingannya 2. Tapi setelah lebih dari A, perbandingannya sudah tidak lagi 2. Ya, sudah tidak lagi 2, tapi 2, sekian. Tetapi sampai dengan B, itu kalau bebannya dilepas, dia bisa kembali ke tempat semula. Ya. Jadi kalau beban itu ditambah terus setelah melewati A, ya, ingat OA ini teratur, begitu ditambahkan lagi beban, ya, yang melebihi sampai batas A, maka tegangan dengan regangannya itu sudah mulai tidak teratur, tetapi masih bisa kembali ke bentuk semula. Maka B ini disebut dengan batas elastis. Batas elastis. Maka batas B sampai dengan ukuran awal, ini ke kiri ya, ke kiri itu berarti ini ke regangan 0. Kalau regangan 0 berarti ke ukuran awal, itu dinamakan deformasi elastis. Perubahan bentuk yang bisa kembali ke tempat semula. Itu Mas, tempat semula. Tetapi kalau ini di B yang perbandingan tegangan regangannya sudah tidak teratur seperti OA, masih diberi beban, tegangannya ditambah, maka bahan itu akan menuju deformasi plastis. Berubah panjang tetapi tidak bisa kembali ke ukuran awal. Ya. Jadi setelah melewati batas elastis itu berarti perubahan bentuk yang plastis. Tidak bisa kembali ke ukuran awal. Ya. Jadi masih berubah panjangnya, ya, regangannya bertambah, tapi tidak bisa kembali ke bentuk seperti O semula. Ya, tidak semula. Ini setelah B, deformasi. Nah, kalau terus diberi gaya, regangannya bertambah besar, ya, makin kanan regangan tambah besar, maka bahan elastis itu akan patah, akan putus, akan putus, ya. Jadi kalau regangan terlampau besar, maka bahan elastis itu akan putus. Menurut saya lihat di buku, ya, regangan itu kalau sudah mencapai sekitar 30%, ya, regangan suatu bahan itu 30%, berarti bahan itu sudah akan putus. Tapi kalau meregangnya hanya 1%, dia masih elastis. Jadi batas elastis ini kalau saya tarik ke bawah, itu regangannya itu sekitar 1%. Ya, jadi kalau bahan elastisnya 100 cm, kalau melarnya hanya 1 cm, itu masih elastis. Masih bisa kembali ke bentuk semula. Ya. Tapi kalau bahan
100 cm, regangannya 30%, 30 cm, wah itu bahan itu sudah rawan itu Mas. Sudah rawan untuk patah. Karena diberi gaya sedikit saja saya sudah putus. Gitu. Ya, ini kalau dibaca seperti itu Mas. Ya. Ya. Itu. Jadi setiap bahan elastis itu punya titik patahnya Mas. Titik patah. Makanya sebenarnya setiap jembatan itu, setiap bangunan itu sebenarnya harus punya apa itu? Punya ukuran ya. Dia bisa menahan beban sampai berapa ribu ton. Atau kalau suatu jembatan itu sebenarnya harus dipasang itu. Dipasang hanya mampu menahan berapa orang yang lewat. Karena kalau dibiarkan berapa saja orang itu lewat, itu bisa membuat jembatan itu putus. Membuat jembatan itu putus. Kata ini Mas, menurut eksperimennya begitu. Ya, jadi bahan elastis itu punya titik patah, punya titik tekuk. Ya, kalau titik tekuk itu ya berarti bendanya masih bisa tahan Mas. Ya, tapi kalau sudah sampai titik tekuk itu masih diberikan gaya juga, masih diberikan beban juga, ya cenderung untuk patah, Ya, untuk patah. Jadi perlunya kita membatasi suatu bahan itu kemampuannya sampai dengan gaya berapa. Karena kalau dibiarkan tanpa batas, maka bahan elastis itu bisa akan putus atau akan patah. Ya Mas ya. Jadi setiap bahan elastis punya batas elastisitas. Batas di mana benda itu masih bisa kembali ke ukuran awal. Setelah batas elastisitas adalah deformasi plastis. Artinya benda masih bisa berubah bentuk, berubah panjang, tetapi tidak bisa kembali lagi ke ukuran awal. Itu plastis. Setelah B ini. Ya, setelah B. Kemudian kalau benda itu regangannya terlampau besar, ya regangannya mencapai sekitar yang saya baca itu 30%, maka bahan elastis itu sudah berada pada titik patahnya. Ya, lebih dari 30% saja sedikit ya sudah putus. Itu. Ya. Itu gambaran dari batas elastis. Silakan Mas kalau ada yang mau bertanya. Nah, ya, kalau ada yang mau bertanya tentang batas elastis. Nah, jadi kalau kita lihat soal ini, berapa beban maksimum yang boleh digantung dengan luas penampang 5 meter persegi? Jika tidak boleh melebihi regangan, tidak boleh, maka datanya adalah hanya 5 meter persegi. Jadikan meter persegi 5 kali 10 min 6. Kenapa dirubah? Karena modulus itu dalam meter persegi. Rubah ini 0,01 itu berarti strain E. Modulus E besar. Ya, ditanya beban maksimum F berarti yang ditanya. F.
Maka kamu pakai E sama dengan F per A per delta L per LO. 2 kali 10⁻11 E per A dibagi 0,01. Ini delta L per L0-nya itu strain kan? Ganti dengan 0,01. Maka A-nya ini dikali silang 10⁻³ ya kali sini per A, F per A, A-nya ini hanya 5 kali 10⁻⁶, maka F-nya 1000 Newton. 1000 Newton kalau dijadikan beban, beban itu massa, berarti dibagi 10. F-nya dibagi 10, 100 kilo. Jadi beban maksimum hanya bisa sampai 100 kilo. Sampai 100 kilo. Lebih dari 100 kilo, maka ya itu berarti sudah akan memasuki plastis ya. Akan memasuki plastis yang bisa putus, seperti itu. Ya. Gimana Mas? Silakan. Ada yang mau bertanya ya? Ini cara membacanya begitu ya. Ini tegangan. Ya. 3 besaran Mas ya, ingat-ingat tuh. Ada stres, strain, modulus, kemudian karakteristik batas elastis, ada deformasi elastis, ya. Jadi batas hukum Hooke, artinya bahwa hubungan tegangan dengan regangannya teratur, bilangan tetap O sampai A, ya, perbandingannya sama, tapi sudah melewati A, ya, sampai B, itu perbandingan tegangan dengan regangannya sudah berbeda dibandingkan dengan O sampai A. Tetapi masih bisa kembali ke bentuk semula. Makanya batas elastis. Ya. Kalau sudah sampai batas elastis, diberi gaya, maka tegangan dengan regangannya sudah jauh berbeda dengan yang di A. Maka dia masuk daerah plastis, deformasi, perubahan bentuk plastis yang tidak bisa kembali ke ukuran semula. Ya. Jadi ketika sudah sampai plastis, maka dia akan mempunyai yang namanya titik patah. Titik patah berarti bahan elastis itu akan putus setelah sampai gaya tertentu, sampai gaya maksimum. Ya. Jadi sekali lagi ini sekitar ya 30% lah. 30% regangannya itu bahan elastis sudah siap akan putus ya. Akan putus. Nah, seperti itu. Ya. Silakan Mas. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita lihat dulu yang lain. Nah, yang menarik di sini adalah dari bahan elastis, bagaimana hubungan gaya dengan perubahan panjang. Ya, karena perubahan panjang itu penyebabnya adalah gaya, Mas. Penyebabnya adalah gaya. Orang yang tertarik menyelidiki hubungan gaya dengan perubahan panjang itu orang yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke nih Mas. Ya, Robert Hooke ini hukum Hooke ini hukum yang mengatur antara gaya dengan perubahan panjang.
kita bisa melakukan percobaan sendiri. Ya, bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang? Wah, kalau kamu punya pegas, nggak usah pegas kayak begini, karet. Wah, karet kamu beri apa? Kamu ukur ini, ya, pegasnya atau karet, ukur panjang awalnya. Ini kamu ukur panjang awalnya. Kemudian bawahnya diberi beban. Diberi beban. Ya. Ukur panjang pegas sebelum diberi beban. Kemudian ukur lagi panjang pegas setelah diberi beban atau ditarik. Ya. Yang kamu catat adalah ini, Mas. Beban yang kamu taruh itu kamu catat. Misalkan beban 50 gram. Bebannya 50 gram. 50 gram itu akan menimbulkan gaya tarik terhadap pegas, yaitu sebesar beratnya M kali G. M kali G. Berarti 50 kali 10 min 3, ini kilogram, dikali 10, setengah Newton. Ya. Terus catat kedudukan ujung bawahnya. Ketika kamu beri beban 50, pasti dia bertambah panjang. Nah, kamu lihat, catat di sini. Tulis di sini. Ini kedudukan ujung bawah setelah diberi beban 30. Terus hitung pertambahannya. 30 dikurang sebelum diberi beban. Misalkan 28. Maka delta L-nya adalah 2 cm. 2 kali 10 min 2 meter. Kemudian bandingkan F dengan delta L. F dengan delta L. Terus bebannya tambahin jadi 100. Berarti gayanya 1 Newton. Catat lagi pegasnya menjadi berapa. Kurangi dengan ukuran awal, itu delta L. Nah, jadi Hawke ya, orang yang menyelidiki hubungan gaya dengan perubahan panjang elastis, itu variabelnya adalah gaya. Variabelnya adalah gaya. Variabel bebasnya gaya. Terserah gayanya mau berapa. Akibat dari gaya ini akan ada perubahan panjang. Ini namanya variabel terikat. Delta L ini variabel terikat. Tergantung besarnya gaya. Yang berapa saja. Ini pengolahan data F dibagi delta L. Ya. Nah, kemudian kalau dibuatkan grafik, ini dibuatkan grafik F dengan delta L-nya, pasangkan, Mas. F 0,5 pasangkan dengan 2. F 1 Newton pasangkan dengan 4. Koordinat. 1,5 Newton pasangkan dengan 6. Ini koordinatnya, Mas. Ya. Nah, kalau kamu buat grafiknya, koordinat ini kamu hubungkan, nanti grafiknya akan seperti ini, Mas. Seperti ini. Nah, grafiknya mirip dengan Y sama dengan X.
Mas, Mbak, coba Mbak amati data ini. Kita menyelidiki hubungan gaya dengan perubahan panjang. Berarti kamu perhatikan tabel F dengan tabel delta L. Data ini data menyelidiki hubungan gaya dengan perubahan panjang. Amati data F dengan data delta L. Apa kesimpulannya, Mas? Ayo. Siapa yang mau membaca grafik ini? Apa hubungan F dengan delta L? Semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjangnya. Ya, salah satunya adalah gaya semakin besar ke bawah, gaya semakin besar, delta L ke bawah semakin besar. Ya, jadi gaya itu sebanding atau gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Ya, benar itu. Semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjangnya. Dikatakan gaya dengan delta L berbanding lurus. Ya. Atau sesuai mudah. Ya. Iya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan panjangnya. Ya, perubahan panjangnya. Yang kedua apa, Mas? Silakan, yang kedua. Apa kesimpulan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjangnya? Pertama, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan panjangnya. Yang kedua, Mas, baca tabel. Perbandingan gaya dengan perubahan lengannya 1:4. Perbandingan gaya dengan Perubahan panjangnya 1:4. Perbandingan gaya dengan perubahan panjangnya berarti F per delta L. Nah, kalau kamu lihat tabel yang ke-1, 2, yang kelima, kamu lihat di sini F, ini delta L. Kita lagi menyelidiki hubungan F delta L. Berarti kalau begitu perbandingan, Mas ya, perbandingan gaya dengan perubahan panjang ya adalah bilangan tetap, Mas. Itu kan berapapun gayanya, F per delta L-nya selalu 25. Berarti gaya yang mengubah panjangnya dibagi perubahan panjangnya adalah bilangan tetap. Gimana? Paham nggak, Mas? Kita lagi menyelidiki hubungan gaya dengan perubahan panjang. Ya, berarti kita selidiki gaya dengan tabel kolom 2 ini dengan kolom 4. Gaya semakin besar, perubahan panjang semakin besar. Yang tabel kolom ke-5 ini gaya dengan delta L. Ternyata gaya dibagi perubahan panjangnya adalah bilangan tetap. Apalagi, Mas? Yang ketiga. Oke. Yang ketiga,
saya mau memberi informasi dulu. Memberi informasi. Nah, F per delta L tadi adalah bilangan tetap. Oleh Robert Hooke, angka perbandingan F per delta L itu diberi nama dengan tetapan gaya pegas atau K. Ya, tetapan gaya pegas. Ya. Jadi F per delta L ini menunjukkan tetapan gaya pegas dari bahan yang dipakai. Ini. Jadi pegas yang mempunyai ukuran awal 28 ini, pegas yang mempunyai ukuran awal 28 terbuat dari misalkan baja dan luas penampangnya ini gedenya bajanya ya, itu mempunyai tetapan gaya pegas sebesar 25, Mas. Sebesar 25. Ya. Jadi ada tetapan ya. Ada tetapan baru yang dikemukakan oleh Hooke yang dilihat dari perbandingan gaya dengan delta L. Dinamakan dengan tetapan gaya pegas. Ya. Jadi tetapan gaya pegas menurut Robert Hooke itu apa? Tetapan yang dipunyai oleh bahan elastis yang dipakai saat percobaan. Berarti punya ukuran awal. Ya, nanti dijelaskan lagi. Ya. Permisi Ya. Pak Ahmad. Ya. Waktu Bapak tinggal 5 menit lagi ya Pak. Oke. Ya. Ya. Yang ketiga, loh. Nah, kok putus? Kenapa ini putus, Mbak? Halo? Masih nyambung nggak? Apa Masih, itu Pak. wordnya yang Pak. paling kiri, Pak? Hah? Dokumen Word-nya yang paling kiri atas, Pak. Nah, ini. Nah, ini ya. Kelihatan lagi ya? Iya Pak, kelihatan. Ya. Jadi grafik ini ya, tadi yang jelas dari tabel terlihat gaya semakin besar, delta L semakin besar. F per delta L-nya bilangan tetap. Yang ketiga, bahwa perbandingan gaya dengan perubahan panjang ya. Kita lihat Mas, F per delta L apakah tergantung kepada F, Mas? F per delta L apakah tergantung pada F? F-nya 0,5, F per delta L-nya berapa, Mas? 25. 25. F-nya 1 Newton, bebannya ditambahin, F per delta L-nya 25. Berarti perbandingan gaya dengan perubahan panjang tidak tergantung pada gaya. Tidak tergantung pada. Artinya apa? Artinya bahwa tetapan pegas K itu tidak tergantung kepada gaya. Tidak tergantung pada gaya. Jadi gaya mau berapa saja, maka K-nya,
tetapan pegasnya tetap. Tetapannya pegas, tetap. Ya. Jadi kata Robert Hooke bahwa pemberian gaya itu akan mengubah panjang. Gaya semakin besar, perubahan panjangnya semakin besar. Yang kedua, bahwa F per delta L atau K ya itu tidak bergantung kepada besarnya gaya. Artinya tetapan gaya pegas tidak bergantung kepada gaya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada dua. Ya, nanti faktor yang lain lah. Oke. Ya, ini nanti setelah ulangan boleh dicoret-coret, tapi nggak usah dikirim ke GCR ya. Kita bahas pertemuan berikutnya. Ya. Oke, Pak. Ya, saya mau menyampaikan ini dulu nih. Apa nanti yang takut gambarnya berubah. Takut gambarnya berubah. Ya, ini dia ya. Salah. Ini dia. Sebentar. Waduh, lama. Sebentar. Ya, kok nggak kelihatan. Nah, ini Mas. Ini gambarnya nanti diingat-ingat ya. Yang ini saya gambar sendiri nih. Nanti bentuknya begini. Ya. Bentuknya seperti ini 3 ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus gambar ikutnya adalah ini. Ini ya. Ini 12 nih. Yang biru berarti tinggi segitiganya 12. Ini kesininya 12. Ini A. Terus titik beratnya ini. Ini. Ya. AC. Oh, ini AC. Salah, ini BC. BC panjang tali. Ini BC panjang tali. 100 AB. Oke, itu ya. Ya. Itu saja. Nanti saya kirim jam 1 ya. Saya kirim jam 1. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya.